Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Ramaiza dengan NIM 2410911212100021. Saya di sini pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal yang telah ditugaskan oleh Dr. Oski Iliandri. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai dua submateri. Yang pertama ada anatomi muskuloskeletal, regiotorasis dan membri superioris. Dan yang kedua ada vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, kita akan mulai dengan yang namanya muskuloskeletal anatomi regiotorasis terlebih dahulu ya. Nah, pada regiotorasis ini kita akan mulai dengan tulang terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan otot-ototnya. Nah, yang pertama ada tulang dada atau sternum. Struktur dari sternum terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada manubrium sterni yang berada di bagian atas dan berbentuk segitiga. Dan yang kedua ada corpus sterni yang berada di bagian tengah dan berbentuk panjang dan pipih. Dan yang ketiga ada processus xiphoideus yang berada di bagian bawah dan berbentuk kecil dan berbentuk seperti pedang. Fungsi dari tulang dada atau tulang sternum itu yang pertama ada sebagai tempat perlekatan tulang rusuk atau costea melalui cartilago costalis. Yang kedua, melindungi organ dalam toraks seperti jantung dan paru-paru. Dan yang ketiga adalah berperan dalam pernapasan dengan memberikan titik perlekatan untuk otot-otot pernapasan. Nah, selanjutnya ada costae atau tulang rusuk. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang atau 24 tulang rusuk. Nah, tulang rusuk sendiri atau tulang costae itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada costae verae atau tulang rusuk terjati. 7 pasang pertama terhubung langsung ke sternum melalui cartilago costalis. Nah, yang kedua ada costae spuriae atau tulang rusuk palsu. 3 pasang berikutnya terhubung ke sternum melalui cartilago costalis yang menyatu. Dan yang ketiga ada costae fluctuantes atau tulang rusuk melayang. Itu 2 pasang terakhir yang tidak terhubung ke sternum. Nah, fungsi dari tulang costae atau tulang rusuk sendiri, yang pertama ada melindungi organ dalam toraks seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar. Yang kedua ada membantu pernapasan dengan mengubah volume toraks melalui gerakan elevasi dan depresi. Dan yang terakhir adalah memberikan titik perlekatan untuk otot-otot toraks dan anggota gerak atas. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam vertebra thoracalis atau tulang belakang toraks. Vertebra thoracalis atau tulang belakang toraks terdiri berjumlah 12 vertebra yang dimulai dari T1 hingga T12. Tulang ini memiliki ciri khas berupa memiliki fovea costalis superior dan inferior untuk diartikulasi dengan kepala tulang rusuk. Lalu yang kedua ada processus transversus memiliki fovea costalis untuk artikulasi dengan tuberkulum tulang rusuk. Fungsi dari vertebra thoracalis atau tulang belakang toraks yaitu menyediakan struktur penyangga untuk toraks. Yang kedua, melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Dan selanjutnya memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, rotasi, dan lateral tulang belakang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai clavikula atau tulang selangka. Clavikula terletak di antara tulang sternum dan tulang scapula. Tulang clavikula atau tulang selangka memiliki fungsi untuk menghubungkan anggota gerak atas dengan toraks. Selain itu, dia juga memberikan stabilitas dan mobilitas untuk gerakan lengan dan melindungi pembuluh darah dan saraf yang melewati daerah leher dan ketiak. Selanjutnya, kita akan membahas bagian dari scapula atau tulang belikat. Tulang belikat
terletak di bagian posterior toraks. Tulang belikat atau tulang skapula atau tulang belikat memiliki ciri khas berupa memiliki prosesus coracoideus dan acromion. Yang kedua ada fossa glenoidalis sebagai tempat artikulasi dengan humerus. Fungsi dari tulang skapula atau tulang belikat yaitu menyediakan titik perlekatan untuk otot-otot yang menggerakkan lengan dan membantu stabilisasi dan gerakan sendi glenohumeral atau bahu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cartilago costalis atau cartilago rusuk. Cartilago costalis terletak menghubungkan tulang rusuk dengan sternum. Fungsi dari cartilago costalis atau cartilago tulang rusuk adalah pertama memberikan fleksibilitas pada dinding toraks. Dan yang kedua membantu gerakan tulang rusuk selama pernapasan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian otot-otot di bagian di regio thoracis ya. Nah, yang pertama ada otot intercostalis. Otot intercostalis terletak di antara tulang rusuk atau costae. Inter, otot intercostalis terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada otot intercostalis externus, yaitu serat otot yang berjalan miring ke bawah dan ke depan. Fungsinya untuk mengangkat tulang rusuk selama inspirasi atau menarik nafas. Yang kedua ada otot intercostalis internus, yang berupa serat otot yang berjalan miring ke bawah dan ke belakang. Otot ini berfungsi untuk menurunkan tulang rusuk selama ekspirasi atau menghembuskan nafas. Dan yang terakhir adalah otot intercostalis intimus yang terletak di bagian lapisan terdalam. Fungsi dari otot ini untuk membantu gerakan tulang rusuk dan stabilisasi dinding toraks. Nah, selanjutnya kita akan membahas diafragma. Diafragma terletak membentang di antara rongga toraks dan abdomen. Otot diafragma memiliki struktur yang terdiri dari bagian sentral tendon dan serat otot yang berasal dari prosesus xiphoideus sterni, costae 7-12, vertebra lumbalis yang melalui krus diafragmatika. Fungsi dari otot diafragma yang pertama itu otot utama untuk pernapasan. Yang kedua, kontraksi diafragma menyebabkan inspirasi atau rongga toraks membesar. Ya, nanti otot diafragma itu berguna untuk ketika kita melakukan menghirup nafas atau bernafas, ya. Yang terakhir adalah relaksasi diafragma menyebabkan ekspirasi atau rongga toraks mengecil. Artinya dia berguna untuk menghembuskan nafas. Selanjutnya adalah otot pectoralis major. Otot pectoralis major terletak di bagian anterior dinding toraks. Bagian origo dari otot pectoralis major terdiri dari pars clavicularis atau clavicula medial setengah anterior. Yang selanjutnya ada pars sternocostalis, sternum dan tulang rusuk 6-6. Yang ketiga pars abdominalis merupakan lapisan anterior vagina musculi erecti abdominis. Nah, dan bagian insersio dari otot ini terletak di crista tuberculi major humeri. Fungsi dari otot pectoralis major pertama fleksi, adduksi, dan rotasi medial lengan. Dan yang kedua, membantu gerakan pernapasan dengan mengangkat tulang rusuk saat lengan difiksasi. Selanjutnya, otot pectoralis minor. Otot ini terletak di bawah otot pectoralis major. Origo dari otot ini terletak di tulang rusuk 3-5. Dan insersio dari otot ini terletak di prosesus coracoideus scapula. Fungsi dari otot ini yaitu pertama itu menarik skapula ke bawah dan ke depan. Dan kedua membantu stabilisasi skapula selama gerakan lengan. Selanjutnya ada otot serratus anterior. Otot ini
terletak di sisi lateral dinding toraks. Origo di tulang ini terletak di tulang rusuk 1 sampai 8 atau 9. Dan bagian insersio dari otot ini terletak di margo medialis scapula atau permukaan anterior. Fungsi dari otot ini, yang pertama itu untuk menarik scapula ke depan atau protraction. Kedua, menstabilkan scapula terhadap dinding toraks. Dan yang ketiga, membantu rotasi scapula selama abduksi lengan. Nah, selanjutnya ada otot subclavius. Otot ini terletak di bawah clavikula, ya. Dan bagian origo dari otot ini terletak di tulang rusuk pertama atau persimpangan costokondral, dan bagian insersio dari otot ini terletak di clavikula atau permukaan inferior. Fungsi dari otot ini yang pertama itu menstabilkan clavikula selama gerakan lengan. Dan yang kedua untuk melindungi pembuluh darah dan saraf di bawah clavikula. Selanjutnya, otot transversus thoracis. Otot ini terletak di bagian dalam dinding anterior toraks. Bagian origo dan otot ini terletak di sternum atau permukaan posteriornya. Insersionya terletak di tulang rusuk 2 sampai 6 atau permukaan dalam. Fungsi dari otot ini untuk menarik tulang rusuk ke bagian bawah selama ekspirasi dan membantu mengecilkan rongga toraks. Selanjutnya adalah otot levatores costarum. Otot ini terletak di bagian posterior toraks. Bagian origo dari otot ini terletak di processus transversus vertebra thoracalis, dan eh, bagian insersio dari otot ini terletak di tulang rusuk di bawahnya. Fungsi otot ini yaitu pertama mengangkat tulang rusuk selama inspirasi, dan yang kedua membantu gerakan lateral dan rotasi tulang belakang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian membri superioris, ya. Pada bagian membri superioris, sama seperti yang tadi, kita akan mulai dari bagian tulang terlebih dahulu, ya. Pada tulang membri superioris, pertama ada tulang humerus atau tulang lengan atas. Tulang humerus ini terletak tulang memanjang yang membentang dari bahu hingga siku. Bagian yang penting dari tulang ini, yang pertama ada caput humeri, yaitu kepala humerus yang berartikulasi dengan scapula. Yang kedua ada tuberculum majus dan minus, yaitu tempat pelekatan otot rotator cuff. Dan epicondylus medialis dan lateralis, yaitu tempat pelekatan otot-otot lengan bawah. Fungsi dari tulang ini utama untuk menyediakan struktur penyangga untuk lengan atas dan tempat pelekatan otot-otot yang menggerakkan bahu dan siku. Selanjutnya, radius atau tulang pengumpil. Tulang radius, tulang pengumpil atau tulang radius terletak di tulang tulang lengan bawah yang terletak di sisi lateral atau sejajar dengan ibu jari. Bagian penting dari tulang ini, yang pertama ada caput radii atau kepala radius yang berartikulasi dengan humerus. Yang kedua ada processus styloideus radii atau ujung distal radius. Fungsi dari tulang ini, yang pertama untuk berpartisipasi dalam gerakan pronasi dan supinasi lengan bawah. Yang kedua menyediakan titik pelekatan untuk otot-otot lengan bawah. Selanjutnya ada tulang ulna atau tulang hasta. Tulang ini terletak di tulang lengan bawah yang terletak di sisi medial atau sejajar dengan kelingking. Bagian penting dari tulang ini, pertama ada olecranon, yaitu bagian yang membentuk tonjolan siku. Yang kedua ada processus styloideus ulnae, atau ujung distal ulna. Fungsi dari otot tulang ini, yang pertama untuk membentuk sendi siku bersama humerus, dan yang kedua menyediakan stabilitas untuk gerakan lengan bawah. Sekarang kita lanjut ke bagian ototnya. Pertama ada otot deltoideus atau deltoid. Ya. Otot ini terletak menutupi bahu. Fungsi dari otot ini yang pertama untuk abduksi lengan.
atau mengangkat lengan ke samping, fleksi dan ekstensi lengan, yaitu atau mengangkat dan menurunkan lengan. Terus selanjutnya ada triceps brachii. Otot ini terletak di depan lengan atas dan berfungsi untuk fleksi siku atau menekuk lengan dan supinasi lengan bawah atau memutar telapak tangan ke atas. Selanjutnya ada triceps brachii. Tulang ini terletak di belakang lengan atas yang berfungsi untuk ekstensi siku atau meluruskan lengan dan membantu stabilisasi sendi bahu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi vaskularisasi dan sistem muskuloskeletal. Singkat saja ya, vaskularisasi adalah proses pengembangan atau perluasan pembuluh darah di dalam jaringan atau embrio. Vaskularisasi mengacu pada suplai darah ke otot, tulang, dan jaringan terkait. Darah membawa oksigen, nutrisi, dan menghilangkan produk sisa metabolisme. Dan sedangkan ini inervasi. Inervasi adalah proses penyambungan jaringan dan organ tubuh dengan saraf. Inervasi melibatkan serabut sensorik dan motorik yang membawa impuls dari dan ke organ tubuh. Nah, inervasi dalam muskuloskeletal mengacu pada persarafan otot dan tulang yang memungkinkan kontrol gerakan dan sensasi. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.